Hasan pun pergi untuk mencari tahu tentang tunangannya itu. Di sini dia melihat banyak orang sedang menonton pelayanan suci, dan pada saat Hasan membuka salah satu jendela untuk melihat, betapa kagetnya dia karena tunangannya, si Kisor, sedang melayani pendeta itu di atas tempat tidur. Mengetahui hal itu, Hasan segera lari ke bawah untuk masuk ke dalam ruangan dan memanggil si Kisor guys. Namun orang-orang yang menonton bilang bahwa dia akan sial karena mengganggu pelayanan suci, tapi Hasan tidak peduli. Dia terus saja memanggil Kisor untuk keluar. Dan di sini Kisor terlihat diam dan tidak dapat berkata-kata. Lalu Hasan mengatakan, "Apakah gini yang kamu lakukan atas nama Tuhan?" Dan dia berusaha untuk mengajak Kisor pulang. Tapi Kisor hanya diam dengan penuh kepolosan. Lalu pendeta agung menjelaskan bahwa semua ini adalah ketentuan Tuhan dan bukan sekedar tradisi. Pendeta pun menawarkan pilihan, jika Kisor ingin pergi silahkan saja. Namun Kisor lebih memilih untuk menyelesaikan pelayanan suci. Hasan yang mendengar itu pun tidak dapat berkata-kata. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Hasan pun pergi meninggalkan tunangannya itu guys. Setibanya di rumah, Hasan pun tidak mengatakan apapun dan langsung masuk kamarnya. Hasan pun langsung mengunci kamarnya. Terasa masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Rasa sakit yang dia alami membuatnya tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak menyangka calon istrinya melayani pria lain di depan matanya sendiri, sedangkan sebentar lagi mereka akan menikah guys. Keesokan harinya di gedung kota, Hasan yang sedang membaca buku lalu didatangi si Kisor. Dia bertanya mengapa Hasan mengabaikannya, karena menurut si Kisor, dia melakukan itu karena perintah dari Tuhan. Hanya mereka yang diberkati dengan keberuntunganlah yang terpilih. Namun Hasan tidak bergeming sedikit pun, sehingga Kisor pun menjadi sangat kesal guys. Lalu dengan kemarahannya, Hasan pun mengatakan bahwa itu adalah eksploitasi, karena yang Anda yakini bukanlah agama yang mengajarkan, tapi kecurangan yang mengatasnamakan Tuhan, kata si Hasan sembari marah. Setelah pertemuan mereka, Hasan pun membatalkan pertunangannya dengan Kisor, dan Hasan pun meninggalkannya begitu saja guys. Kisor terlihat sedih tapi dia tidak menyesal, karena dia merasa pelayanannya itu benar guys. Lalu Kisor pun menangis karena telah menyerahkan tubuhnya kepada pendeta agung demi melakukan pelayanan suci itu, dan dia mengatakan bahwasanya tunangannya itu telah mengakhiri hubungan mereka. Mendengar hal itu, pendeta agung ini pun menjelaskan semua adalah kehendak Tuhan. Lalu Zizi pun merayu Kisor dengan mengatakan kecantikannya yang sekarang bertambah terang, sehingga dia menobatkan Kisor sebagai pelayannya yang spesial. Mendengar itu, Kisor pun sedikit lebih tenang guys. Setelah memberikan pelayanannya kembali, pada siang itu, Kisor pun terbangun dari tempat tidurnya dan menemukan pendeta agung di sampingnya sudah tidak ada. Lalu seorang wanita memasuki kamar itu. Kisor pun bertanya di mana pendeta agung. Lalu wanita ini pun memberitahukan bahwa pendeta agung sedang melakukan sembahyang. Di sini Kisor mulai terbuai dengan apa yang telah diucapkan pendeta agung yang menganggapnya sebagai pelayan spesial. Kemudian ketika dia keluar dari ruangan itu, Kisor pun menemukan sandal pendeta agung yang berada di depan sebuah pintu. Namun pada saat Kisor ingin masuk ke dalam untuk menemui pendeta agung, dia pun mendengarkan pendeta sedang berkata-kata kepada seseorang bahwasanya ada 3 jenis pelayanan kepada Tuhan. Yang pertama adalah pelayanan rohani dengan bersembahyang, yang kedua pelayanan materi dengan bersedekah, dan yang ketiga adalah pelayanan fisik